Selamat datang di SMA Negeri 1 Gandapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gustina Fitriani, guru bahasa Indonesia dari SMA Negeri 1 Gandapura, Kabupaten Birun, Provinsi Aceh. Dalam kesempatan baik ini, saya ingin berbagi praktik baik yang telah saya lakukan bersama siswa-siswa saya di SMA Negeri 1 Gandapura dengan judul meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa melalui pembelajaran berdiferensiasi dengan media Lentera, lompatan edukasi teknologi responsif anti perundungan. Dalam kesempatan baik ini, saya bersama dengan siswa-siswa saya di SMA Negeri 1 Gandapura melakukan praktik baik tentang meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa melalui pendekatan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan gaya belajar mereka melalui media Lentera. Lentera merupakan akronim dari lompatan edukasi teknologi responsif anti perundungan. Dalam kesempatan baik ini, saya melihat banyak siswa saya secara monoton dalam belajar, kurang bersemangat dalam belajar, sehingga perlu adanya pembelajaran berdiferensiasi dilakukan sesuai dengan gaya belajar mereka. Sebelum membuat modul ajar berdiferensiasi proses dan produk, saya sebagai guru melakukan asesmen diagnostik awal non-kognitif yang bekerja sama dengan guru bimbingan konseling. Saya melakukan diskusi dengan guru bimbingan konseling. Lalu kami melakukan asesmen tes bakat, minat, dan gaya belajar siswa dengan menggunakan website yang bekerja sama dengan psikolog handal yang ada di Indonesia dengan link Aku Pintar. Hal ini dilakukan agar guru bisa melihat gaya belajar siswa dan membagi kelompok berdasarkan gaya belajar tersebut. Dan hasilnya seperti diagram lingkaran di atas. Dari 36 siswa yang terdapat di kelas 12 Merdeka 1, kami membaginya menjadi 1 kelompok visual, 1 kelompok auditori, dan 2 kelompok kinestetik. Di awal pembelajaran, untuk meningkatkan kesadaran diri peserta didik, serta untuk menstabilkan emosinya dan menanamkan nilai-nilai religius kepada peserta didik, maka guru bersama dengan peserta didik melakukan kegiatan berdoa. Sebelum mengawali pembelajaran tentang teks tanggapan yang akan menjadi tujuan pembelajaran hari ini, maka guru terlebih dahulu melakukan tes diagnostik, menanyakan tentang bagaimana perasaan mereka pada hari ini dan juga membuat kesepakatan kelas supaya pembelajaran sesuai dengan yang diharapkan, pembelajaran menjadi aman dan menyenangkan. Diiringi dengan teknik stop. Teknik stop ini berguna untuk menstabilkan emosi peserta didik di awal pembelajaran dan meningkatkan konsentrasi agar peserta didik siap mengikuti pembelajaran dengan baik. Setelah melakukan teknik stop, maka guru bersama dengan siswa melakukan ice breaking untuk memecahkan suasana yang tadinya beku kini agar menjadi lebih menyenangkan dan peserta didik siap untuk mengikuti pembelajaran dengan baik. Nah, pada hari ini kita akan melihat sebuah materi tentang teks tanggapan. Jadi yang namanya teks tanggapan itu berarti menanggapi tentang sesuatu hal gitu ya. Jadi ada isu lalu ditanggapi. Lalu nanti dari isu tersebut kita buatlah sebuah teks. Tujuan pembelajaran hari ini, tujuan pembelajarannya adalah nanti Anda diharapkan mampu mengevaluasi berbagai gagasan dan pandangan dari menyimak teks tanggapan kritis. Ibu akan meminta Anda semua nanti menulis teks tanggapan tentang anti perundungan. Ada yang kinestetik ya. Jadi udah tahu gaya belajar. Berdasarkan hasil survei yang pernah dilakukan dengan bekerja sama dengan guru bimbingan konseling,
Maka pada kesempatan ini guru membagi siswa berdasarkan gaya belajar mereka. Satu kelompok terdiri dari kelompok visual, satu kelompok terdiri dari kelompok auditori, dan dua kelompok terdiri dari kelompok kinestetik. Kelompok visual memilih untuk membuat tugas dengan teks tanggapan berupa buku digital. Kelompok auditori menulis teks tanggapan dengan video di Canva. Sedangkan kelompok kinestetik menulis teks tanggapan di poster dengan menggunakan media Canva, dan kelompok yang kedua membuat poster di kertas plano. Setelah melakukan pembagian kelompok dan peserta didik melakukan kerjasama di kelompoknya masing-masing berdasarkan gaya belajar mereka masing-masing, berdasarkan tujuan pembelajaran pada materi kali ini tentang menulis teks tanggapan, di sini juga siswa diminta untuk mengembangkan kemampuan berpikir kreatif mereka. Mereka mengangkat isu yang sedang viral sekarang tentang anti perundungan. Jadi anak-anak di sini menghasilkan karya yang beragam. Kelompok visual menghasilkan buku digital tentang anti perundungan. Kelompok auditori membuat video di Canva yang menyuarakan bagaimana siswa seharusnya mencegah tentang perundungan tidak terjadi di sekolah. Dan kelompok kinestetik yang terdiri dari dua kelompok. Kelompok pertama membuat poster di Canva. Mereka melakukan orasi dengan menempelkannya di mading sekolah dan juga mengajak teman-teman yang mereka temui untuk melakukan gerakan anti perundungan. Sedangkan kelompok yang kedua membuat poster di kertas plano. Mereka melakukan kunjungan ke kelas terdekat untuk menyuarakan tentang anti perundungan yang memang menjadi materi pembelajaran mereka di pelajaran bahasa Indonesia tentang teks tanggapan, menulis kreatif tentang anti perundungan. Kami dari kelompok Laskar Pelangi, kami akan menyajikan video tentang stop perundungan. Jadi bagi teman-teman, silahkan menyaksikan. Perundungan baik fisik maupun digital menjadi masalah serius di kalangan pelajar. Kami dari kelompok 4 membuat tugas bahasa Indonesia dengan tema teks tanggapan kritis dengan buku digital. Buku digital yang telah kami sediakan. Perundungan fisik, pelecehan seksual, perundungan emosional. Kami dari kelompok 1, kelompok kinestetik, kami membuat poster tentang stop bullying dan kami menempelkannya di mading sekolah. Kami ingin kampanye tentang stop bullying. Saya melakukan tes formatif terhadap hasil yang mereka lakukan. Berdasarkan hasil formatif ini terlihat bahwa kemampuan siswa sebagian besar sudah baik mengetahui bagaimana pemahaman dan perasaan mereka setelah mengikuti pembelajaran dengan menggunakan Zoho Form. Juga berbagi dengan teman sejawat di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisa Al-Khaira. Saya siswa SMA Negeri 1 Gandapura. Saya sangat senang belajar bahasa Indonesia bersama Ibu Gustina Fitriani. Beliau menyajikan pembelajaran yang sangat menarik dan menyesuaikan gaya belajar kami yang beragam. Tetap semangat dan terus menginspirasi Ibu Gustina. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Kesyudi Kanaya, saya siswa SMA Negeri 1 Gandapura. Saya sangat senang belajar bahasa Indonesia dengan Ibu Gustina Fitriani. Beliau menyajikan pembelajaran dengan sangat menarik dan sesuai dengan gaya belajar kami yang sangat beragam. Tetap semangat dan terus menginspirasi Ibu Gustina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfwadi SPD, rekan sejawat Gustina Fitriani di SMA Negeri 1 Gandapura. Saya merasa sangat terinspirasi dengan praktik baik yang dilakukan dan sudah diimbaskan kepada kami guru-guru SMA Negeri 1 Gandapura